Kalau Paulus Tuhan nggak? Dia rasul bang. Rasul. Hah? Rasul bang. Bukan Tuhan dia, bukan. Apa ya? Siapa yang bilang Tuhan bang? Siapa? Oh jadi kalau begitu Paulus bukan Tuhan berarti dia nyonya dong. Lucu-lucu aja agamanya dia. Jadi kalau Paulus bukan Tuhan berarti dia nyonya. Siapa sih? Ya itu nggak paham kan? Berarti dia nggak paham mau belajar lagi. Tapi ngomongnya begini kapan mau? Ini kok Kapan mau pintarnya? kok pada orang belum sih yang kasih naik kayak gini bahasa Indonesia nggak Bukan di situ lebih baik ngomong sama Ustadz yang tadi turun itu. Rian, kamu ini Itu sebenarnya tambah cerdas kita. Bang. bahasa Di situ saya ngomong sama kamu nggak cerdas malah kita bodoh nih. Emang kamu bodoh kan? Kan bahaya. Lucu-lucu lah. Coba tanya ki dulu Daeng Bang Apa Andi. itu? Apa itu? Apa itu Tuhan? Apa Tuhan? Tuhan dengan Tuhan coba tanya. Bisa dia bedakan apa enggak nih? Jangan sama. Berbeda lah. Bisa Rudi diam dulu kan, bedakan. Rudi satu-satu Rudi. Siap dulu Rudi. Biar dijelaskan bang. Atau Rudi dulu, Rian dulu, diam dulu ya. Biar. Tapi gedein suaramu dulu, gedein suaramu Rudi. Tambahin dikit coba. Gimana bang? Ya. Kamu Kristen ya? Ya Kristen bang. Oke. Tuhan kamu namanya siapa? Tuanku Yesus bang. Oh Yesus. Ya, Kalau bapaknya Yesus, ya Allah lah bang. ada berapa tuh Tuhan? Rudy ditanya begitu nanti blunder. Dia bikin kamu Bang. pusing. Biar, Benar. Bang. Enggak apa-apa bang. Enggak blunder bang. Jadi Rudi, yang menciptakan alam semesta Yesus atau bapaknya? Ya awal mulanya bapaknya bang. Oh, bukan Yesus. Iya bang. Oh, jadi Yesus itu anaknya Maria ya? Ya dong. Itu secara manusia. Oh, jadi Tuhan kamu anaknya Maria. Ya itu secara manusia bang. Memang Yesus manusia atau bukan? Ya manusia setengah manusia bang. Jadi Tuhanmu Ya terus gini bang. Dibuat bingung sama Bang Handi. Mau aku tanya bang. Rudi, tadi kau bilang Tuhanmu setengah manusia, setengah Tuhan gitu. Kok bisa ya? Ngerti nggak sih? Ada kau yang setengah ditanya? mateng. Gini tunggu dulu bang. Ini mau aku tanyakan bang. Allah. Kalau terjemahan sir ke dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia apa bang? Sir. Tuhan. Sir, Tuhan. Ya. Sini saya jawab Tuhan. Kalau Lord, Kalau Lord Tuhan juga. yang betul bang. Ya terus apa kalau Lord? Cek bang. Cek. Kalau Lord bahasa Indonesianya apa terjemahannya? Coba bang cek Google bang. Translate bang. Hah? Ya, Lord itu Tuhan. Kalau God, Tuhan. kalau God apa? Tuh, Ini itu kan dua-dua bahasa Inggris tuh. Dia paham nggak maknanya sir? Apa bedanya dengan Lord? Bedanya Ya sama, apa beda? Coba, sama. kenapa beda? Ngerti nggak dia? Tidak ada orang bule itu mengatakan kalau terjadi apa-apa misalnya kaget, oh my Lord, nggak ada itu, semua oh my God. Artinya Lord dan God beda makna. Lama-lama juga gua sekolahin aja lo di atas pohon. Baru gua tinggal yang banyak semutnya. Cek bang. Lord. Bahasa Inggrisnya apa bang? Lord sama Theos beda nggak? Lord sama God beda nggak? Beda makna. Apa bedanya Lord? Apa bedanya Lord sama God? Bedanya apa? Udah bang. Lihat dulu. Translate dulu. Ya Lord itu Tuhan. Lord apa Tuhan? Ya terus apa kamu menurut kamu? Kalau yang mulia sama Tuhan sama enggak? Kalau Lord menurut kamu apa? Kita terjemahkan dulu secara Kamu nggak mengerti bahasa Indonesia ya ditanya baik-baik ya. Kalau yang Kalau mulia Lord bukan itu, Lord. kalau Lord itu menurut kamu artinya apa? yang terjemahkan yang mulia bang. Oh yang mulia ya sama aja lah, tetap Tuhan itu yang mulia. Ya, berarti Tuhan bang. Kalau Lord dalam bahasa Yunani apa bang? Ya sama Tuhan, Lord. Iya bang. Lord dalam terjemahan bahasa Yunani bang. Kurios. Siapa bilang kurios bang? Dari mana bang? Terus apa? Kalau bukan kurios. Bang, cek bang. Kita cek bang. Kalau salah gimana bang? Terus kalau bukan kurios apa? Itu ada translate bang. Nih. Nih. Kenapa malam ini gua ketemu orang Leon ya? Aduh capek deh gua.
Kalau God nih, God ya, God ini baru Tuhan. Lord itu ya yang mulia atau Iya, yang Tuan atau Iya. Sir. Oke. Ya bukan Tuhan toh. Kalau God ini baru Tuhan itu Tuhan. Tuhan, Tuhan kalau God. Oh my God, oh my God. Ini Tuhan ini. Coba diketikkan Lord. Bang. Tuhan. Lord itu yang mulia. Yang mulia itu kan ya raja, pemimpin. Bukan Tuhan toh. Hakim. Ya oke. Sekarang Tuh. gini Pak, dengar dulu. Udah dikasih tahu. Kalau Lord itu yang mulia, bukan Tuhan. Kalau God ini baru Tuhan nih. Tuhan Tuhan. Jangan Kalau buru-buru. dalam Bang. Bibelmu, Yesus itu kurios. Apa itu kurios? Tuhan. Kita lari ke originalnya ya. Mau? Mau lihat Ya, original nanti kita ke Bibelmu? sana. Nanti kita ke sana, Pak. Ya ini. Pelan-pelan dulu. Jangan buru-buru. Mana Terjemahkan. buru-buru? Bisa nggak sih? Ini baca dulu nih. Bisa lo, Rudi bisa nggak sih? Rudi diam dulu, Rudi bisa nggak? Kau nggak jadi menjadi blow on 1 menit aja nggak blow on? Bisa nggak? Oh ya, Bang. 1 menit aja bang. Ya baik. Dengarkan suara. Ini kan udah jelas ini. Yang Tuhan itu kalau God. Ini bahasa Inggris. Mari kita masuk ke... aduh, putus-putus dia ya. Mari kita masuk ke KJP ya. King James Version. Bahasa Inggrisnya. Lord, Kita cari God ya. ya. Biar puas, bunda. Lord dulu, Lord. Oke, Lord. Lord dulu. Tunggu dulu, Rudi. Ya. Lord itu siapa gitu? Yang mulia atau majesty atau Sekarang dulu, tuan. bunda. Yang mulia itu siapa menurut kamu? Iya, Bang. Merujuk kepada siapa? Kalau yang mulia itu merujuk kepada siapa? Yesus loh. Yesus loh, Bang. Yesus, begitu. Yesus yang mulia ya. Yakin lo Yesus yang mulia? Ya tentu aja lah. Oke, tapi kenapa dia terkutuk? Siapa? Dari mana lah Pak belum terkutuk? Kasih Galatia 3 nomor 13, bunda. Langsung aja ke situ. Lu diam dulu. Ya, Bang. Dikasih data. Kamu kan nggak ada Bible ya? Kalau dikasih Bible, lu baca. Ada, Bang. Bibleku juga ada, Bang. Ya bukalah Galatia 3 nomor 13. Nah, lu baca tuh, Rudi. Mana? Itu di layar. Yang blok biru. Iya, ayat tahu. Ya bacalah coba. Bang, itu Bang kenapa kutip gitu, Bang? Baca keseluruhnya dulu, Bang. Ya 13 dulu lu baca. Oh ya, baiklah, Bang. Ku ikutin. Mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, Bang. Baca Pertanyaannya, keseluruhannya. diam dulu di tempat, diam dulu. Ya, Bang. Jangan dikantung di tiang salib siapa? Ya, tentu saja. Bukan maksudnya bukan itu, Bang. Siapa? Bukan karena Dengerin dulu, bisa nggak sih kamu nggak blow on 1 menit aja nggak blow on? Kau udah baca, yang digantung di tiang salib siapa? Ya, Bang. Yesus. Siapa? Yesus. Nah, yang terkutuk di tiang salib siapa? Bukan maksudnya jadi maksud Abang Yesus. Kamu ini kok nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Kau sendiri yang baca, kau sendiri nggak ngerti. Baik-baik dulu konteksnya, Bang. Itu bukan maksudnya tertuju ke sana, Bang. Coba baca keseluruhan, Bang. Dari ini, Bang. Jangan bacalah keseluruhan, ambil Bibelmu, saya tunggu. Kau suruh orang baca, udah jelas datanya kok. Nggak bisa gitu, Bang. Nggak bisa gitu, Bang. Main kutip-kutip. Siapa yang digantung Bang pada kayu salib? Siapa? Tunggu gini aja, Bang. Kita kembali ke Yohanes 13. Itu Kristus Yesus Aduh. bukan? Itu Kristus maksudnya Yesus bukan? Itu dulu aja. Kalau itu Pertanyaan Yesus, pernyataan itu di dikutuk sini nggak? di data ini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa yang digantung pada kayu salib? Kan ada juga 2 orang yang mendampingi Yesus terkutuk. Itu di atas tuh Kristus. Itu- Tapi Kristus. gini, ayat ini kan mana coba apa? Ulang. Nah, Kan tulisannya Ini ada Kristus. Nih sebentar. Ini penulis ini, si Paulus ini menunjukkan kepada Kristus nih. Kristus telah menebus tadi ya, dibingungkan pada hukum sendiri. dengan jalan menjadi kutuk. Paulus ini menjadi kutuk nih.
menjadi kutuk karena kita si Yesus. Yesus menjadi kutuk kata Paulus. Kristus di sini yang dibicarakan Paulus Kristus. Yang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa? Ya Yesus yang digantung. Berarti Yesus terkutuk. Ini menurut Paulus. Jangan kau Karena kalian bingung-bingung bang. Jujurlah. Makanya baca keseluruhan Injil. Kalian akan memahami. Kalau tidak paham nanti aku Aduh, jelaskan Mama, dari awal. Jelaskan deh, coba kau jelaskan. Kenapa? Kalau Jelaskan. tulis itu Coba Kristus jelaskan. terkutuk kan nggak berubah kalau kau baca satu Bible, tetapi tulisannya itu Kristus telah. Nggak apa-apa, biarin aja dia baca sampai berbusa. Ya lu baca Ki. Gini aja bang. Kita kembali ke Yohanes 13:13. Ya udah kembali ke 13 Yohanes Bunda. Kasih naik. Ya. Banyak kali perintahnya ya Allah. Baiklah. Kita buka bang ya. Kalau perlu kasih original tesnya suruh baca, bisa nggak? Ya nanti kita menunggu Ya, ke ini. original test. Emang kau bisa baca Baik. original tesnya? Ada terjemahannya bang. Lo original tes kok terjemahan? Original gimana sih lo? Pakai baca apa bang? Original. Original tesnya itu tertulis Didaskalos kai ho Kyrios. Ya, Krio. Kyrios itu diartikan ke bahasa Indonesia apa? Ya Tuhan bang. Coba Bunda Rama kasih Yunani ke Indonesia, Kyrios katanya Tuhan. Ke bahasa Udah, Indonesia yang aja dia Bunda. minta ini kan. Kasih Google Translate aja. Saya kasih lihat dulu bang yang dia minta Oh, iya. kan nih bang 13 ya. Ya kita ke originalnya ya. Originalnya mana dia? Apa lagi? Gabura mah gabura. Diam dulu, jangan ditabrak. Lu belajar. Nah itu. Oh, itu tuh Didaskalos kai Kuriostos 2962. Ya terjemahin 2962. Sabar ya Rudi ya. Kau harus belajar Rudi, jangan kau jadi korban perpuluhan. Ya enggak lah bang. Nih bang Kurios tadi Tuan Tuh Indonesia Coba TN ya. Tuan. originalnya itu. Kalau ke Inggris, Berapa? coba Inggris, Korea ke Inggris. Inggris. Apa lagi ke Inggris, ke Indonesia aja udah. Ke Inggris lo bisa bahasa Inggris lo. Ya, Bibelmu kan bahasa Indonesia, gimana sih? Nih, Kamu udah dikasih Indonesia, ke Inggris lagi, habis ini ke Arab lagi, baru ke Jepang. Baru transit ke Burundi lo. Ada-ada aja lo. oh, bang. Jadi Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, Tuhan kan panggil manusia bang. Kalau Theos, tidak ada itu Yesus dipanggil Theos, nggak ada, semua Kyrios. Kalau Theos baru Tuhan. Selain Jadi LI ini terjemahan bahasa Indonesia ini membuat kamu jadi ya blow on lah sehari. Hari ini aja lu blow on, besoknya nggak usah lagi ya. Oke? gitu juga bang. Ya gitu juga bang. Enggak, supaya kau nggak blow on loh. Supaya pinter dikit gitu loh. Cuma satu kata kok. Nah ini itu dia terjemahkan jadi Tuhan, padahal Tuan. Nah, yang menyesatkan Tuhan kalian. kan? Apa yang dari mana mbak tahu penyesat bang? Iya, ini bahasa Indonesia terjemahannya ini ke Indonesia dia terjemahkan menjadi Tuhan yang laik terjemahkan. Original sesungguhnya adalah Tuan, Dari mana mbak T-U-A-N, tahu? Tuan. Dari mana? Udah tadi dibuktikan nih. Tengok ya saya jari ya. Tengok nomornya. D-nya kan 29. sama 2962. Tengok nomornya Bang, 2962. Nomornya lihat 2962. Kita klik dulu ya 2962. Kita lihat 2962. Kita ke bawah. Originalnya. Nomornya lihat. Nomor lihat. ke originalnya dulu di bawah, originalnya. Nah ini itu kan tertiru Kyrios. Nah, bahasa Yunaninya itu Kyrios, bukan kuplos.
Lu jangan baca kuplos, Kyrios itu. Oke? Ya, Oke, terjemahan ke bahasa nomornya ingat Indonesia. ya. Nomornya ingat Bang, kita terjemahkan ya. Lu jangan baca kuplos, bukan kuplos itu, Kyrios. Terjemahannya ini Tuhan. Terus lu mau apa Oke, kalau Bang. begini, Rudi? Lu mau apa kalau udah begini? Apa Bang, lu? coba. Oh iya iya oke oke oke. Coba terjemahkan Oke. Tuhan ke bahasa Ibrani apa bang? Ngapain lu kayak berani lagi sih lu bisa? Kan Kan Bibelmu Yunani. gimana bang? Gitu. Bibelmu Yunani, ngapain kok ke Ibrani? Hah? Ya, kita buka ini 13:13, Yohanes 13:13 itu bahasa Yunani. Bibel Perjanjian Baru nih kita buka nih. Jadi Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, Bang. sekarang menurut kamu Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Rudi, kesimpulan. Ya Tuhan bang. Apa? Tuhan bang. Sekalipun Ya Tuhan. Oke, Tuhan Tuhan. ya, bukan tuh. Hah? Tuhan. Dari mana Tuhan? Oh mama Itu kan bagaimana? Makanya gini bang. Itu istilahnya. Ya udah adalah kita untuk buktikan. kemanusiaan. Kita buktikan. Di usia berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? Dari sananya udah Tuhan. Berarti yang dikandung Maria Tuhan. Ya iya pak. Iya. Jadi anaknya Maria Tuhan. Ya tentu aja pak. Nah, Tuhannya Maria siapa? Ya Yesus. Jadi Tuhannya Maria anaknya. Ya tentu aja kan sebagai manusia anaknya. Tapi itu Tuhan. Ya, Itu anaknya ya. Dia Tuhan. mulai kandas. Jadi kau mau mengatakan Tuhannya Maria adalah anaknya gitu? Ya anaknya. Wujud Jadi, manusianya. jadi kayak judul sinetron dong. Rudi kayak judul sinetron Tuhanku adalah anakku, begitu? Ya tentu aja begitu bang. Memang Lu masih belum lo kalau begitu, lu bisa pinter nggak sih? bang, gue tanya, boleh ku tanya ya bang? Nah, terus contoh lagi satu nih, dengerin. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Ya berdoa kepada Allah bang. Karena itu adalah tugasnya bang. Dia Jadi, berdoa itu. jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, iya Ada dua Tuhan. itu adalah tugas dan kewajibannya bang. Mana mungkin Kewajiban Tuhan berdoa. Kewajiban Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya itu kan harus dia lakukan. Bisa nggak sih, Rudi? Aku masih dengerin Rudi. Aku masih menyayangi kau, pakailah akalmu. Bisa nggak sih kau pinter dalam semenit aja kau pinter? Bang, tunggu ku jelaskan bang. Ya coba kau jelaskan. Ya. Bunda masuk bunda, pusing kepala aku. Kau beli minyak rem dulu. Udah jelas itu Bang, udah jelas tuh di situ Kurios, Yesus itu Kurios, tapi diterjemahkan menjadi Tuhan. Udah jelas tuh tadi. Setelah kita buktikan arti sebenarnya daripada Kurios itu Tuhan. Tuhan. Kalau yang Tuhan itu ya Bapak itu tadi God. Tuhan Betul. pun sama mbak. Itu dalam pengertian umum. Enggak Tuhan ini kok. mbak. Jadi bisa kok Tuhan kan Pak Prabowo, bisa kok Tuhan kan itu bos-bos yang perusahaan. Iya. Kenapa saya menuankan gini bang? Gini mbak. Tuhan itu adalah gelar bagi manusia. Tuhan. Mana mungkin tidak ada kan manusia sebagai Tuhan. Itu Ya, karakter. ya kalau Yesus manusia apa bukan? Yesus memegang kedua-duanya pak. Dia Tuhan dan Kok Tuhan. memegang? Nggak ada Bang, nggak ada datanya. Yesus itu anak manusia, nggak pernah dia jadi Tuhan. Ya mbak, tunggu. Ku tanya mbak. Tolong memberitahu saya apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Oke, jawab. Siapapun boleh dijawab. Tuhan itu maha kuasa, tapi dia mustahil jadi tidak maha kuasa. Mustahil Tuhan itu lemah. Ada sifat-sifat yang mustahil. Oke. Kalau dia sudah jadi manusia, berarti dia sama dengan makhluk ciptaannya. Dia hina, dia tidak suci lagi. Tunggu dulu Itu mbak. jadi Tuhan itu di dalam Bible, kamu dengar ya di dalam Bible ya, di bilangan ya. Di dalam Bible mau di bilangan, Tuhan itu bukan manusia. Di dalam Bible mau seperti itu.
Sementara di data di Bibelmu 84 kali di Bibelmu Yesus disebut anak manusia. Mbak Nggak dengar. pernah disebut Yesus itu Tuhan. Anak manusia. Tapi mbaknya udah paham kan tentang Tuhan dan Tuhan. Yesus Ya. memakai gelar keduanya. Tuhan itu kan sembahan yang kita ibadahi itu Tuhan. Tuhan itu ya bisa Tuhan tanah, Tuhan takur. Maksudku tadi itu. Tuhan tuh gelar untuk manusia, Mbak. Paham nggak? Dan itu Yesus memiliki itu. Itu gelar tertinggi. Iya, gelarnya Tuhan, tapi jadi Tuhan, gelar Tuhan dia mana? Dia pernah jadi digelari Tuhan mana? Makanya kenapa sampai lembaga Aku terjemahan tanya di mana Yesus pernah digelari Tuhan? Yang digelari sama dia itu dia adalah Tuhan, guru, ya, utusan, rasul, nabi, itu gelarnya. Tapi sebagai Tuhan data di Bible tidak ada, nggak ada Mbak, bang. Yesus itu digelari Tuhan, nggak ada. Apa? Mbak. Dari mana narasi Rudi bilang tuannya Yesus itu disebut yang tertinggi, gelarnya itu dari mana? Kata Tuhan itu dibilang banyak Itu orang. untuk bang, mana ada manusia, Tuhan. Enggak, saya tanya di mana Yesus digelari Tuhan di Bibelmu di mana? Yang ada itu dia adalah guru, dia rabi, dia adalah nabi, rasul itu ada. Tapi kalau dia digelari Tuhan nggak ada. Kecuali penyesatan oleh lembaga penerjemah, kurios, originalnya kurios yang artinya tuan, T-U-A-N, diplesetkan atau dibengkokkan artinya oleh penerjemah lai, lembaga penerjemah Bible Indonesia diterjemahkan kurios menjadi Tuhan. Inilah, tapi ingat ya, ingat ya, kepada Bang. Mbak seolah-olah lebih pintar dari para. Ya iyalah kami lebih pintar karena kami tidak dikekang oleh doktrin dogma. Kami kami membaca Bibelmu tanpa ada beban, ikatan atau dogma doktrin yang harus kita patuhi. Kalau dogma doktrin yang kalian imani itu ya, pokoknya Yesus Tuhan, apapun narasinya, pokoknya harus kalian cocokkan intinya Yesus itu Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi makna bahasa yang sebenarnya Anda langgar. Makna aturan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia kalian langgar. Rasul itu apa? Ya utusan Tuhan yang diberi pewahyuan. Kalian jadikan Tuhan Yesus yang rasul ini. Data di Bible Yesus rasul, Yesus nabi. Jadi semua kaidah-kaidah bahasa Indonesia Anda langgar. Demi apa? Demi menuhankan Yesus. Itu Bang. Coba Mbak cari diterjemahkan di Google, ayo. Tuhan dalam bahasa Apa itu? Tuhan maksudnya apa? Rudi, terjemahan yang benar itu bukan di Google, di kamus kau buka. Ada Aduh, kamus Mama bahasa Igor. Inggris. Mana apa pakai? Enggak mesti mana apa? Kau buka kamus bahasa Inggris aslinya, yang ya aslinya dari Britannica ya, atau dari kamus bahasa Inggris yang di Bible juga ada kamus bahasa Inggris. Kan ada internet Bang. Coba tunjukkan di mana biar ku cari. Ya makanya kalian itu terlalu sibuk mencari ya, terjemahan itu mengarah pada Tuhan. Di Google kalian cari-cari itu, Google dibuat dari Kekristenan mengarahkan pada Tuhan. Tapi kalau kau ambil dari kamus asli, Enggak bisa gitu Bang. kata Tuhan tidak pernah menjadi God. Tidak Terus pernah. yang Kairos Hanya sebagai Lord. Kalau dia dimuliakan, Tuhan ini bagi orang manusia siapapun. Lord ini hanya manusia yang dianggap lebih mulia. Kemuliaan itu bukan berarti dia Tuhan. Kalau dia disematkan sebagai God saja, itu belum menjadi Tuhan karena masih ada Almighty God. Kok nggak ngerti bagaimana penerjemahan bahasa Inggris di kamus? Kita izin Bang, kita masuk ke pembuktian ya penyesatan penerjemah ya. Bang ya. Kita masuk penyesatan penerjemah nih. Kita masuk di sini. Supaya tercerahkan ya. Ini sumber yang dipakai untuk gali informasi apa, Mbak? ini sebentar, ini. Saya tunjukkan dulu Bang ya. Saya tunjukkan dulu ya. Sumbernya Lihat. apa itu? Ya ini Bibelmu sabda ini. Sabda nih, aduh mana dia? Mana? Sabda yang mana kalian pakai? Sabda nih yang keluarkan ya. Tentu. Itu yang Nih, mana dia? Nih. Sabda. Nih. Bible sabda. Nih, Efesus 6:5 ya.
Kita Itu buka dari pembuktian. yang penciptanya siapa Mbak? Aku tanya. Oh, itu Kristen pendeta-pendeta. Bukan Mbak. Ya, ini saya buktikan ya. Sebentar, saya buktikan dulu. Kalau kalian itu disesatkan oleh penerjemah ya. Aduh. Oke. Bisa. Di sini tertulis ya, Bang. Dan gitu. Kan orang bisa saja manipulasi Mbak. Makanya tadi aku tanyakan Sini. sumbernya dulu. Siapa penciptanya? Bentar. Ini kita ke sini dulu. Aduh. Jadi aplikasi ini yang dibuat Iya, oleh Bible Sabda nih. Nih. Mana? Dengar ya, dengar. Ini Tuan, taatilah Tuanmu. Tuan nih. Tuan di sini ya adalah nih. Sama nomornya ya, 2962. Ini Tuan. Kita pencet ya apa ini Tuan. 2962 di Tuan ya, TUAN. Tuanmu Tuan 2962. Kita pencet. Sabda mana pula kalian pakai? Kurios ya. Sebentar kok ini kok diajari supaya kau nggak tersesat selamanya. Ini kurios. Jadi kalau di pendetamu nggak mungkin kau dikasih pelajaran seperti ini ya. Ini kurios ya. Tadi ku pencet 2962 kurios. Kita ke originalnya. Sabar. Ke originalnya nih. Sumbernya aja kita tidak tahu siapa. Nih, Bang, 2962 ini tadi ini disematkan untuk Yesus ya. Tapi untuk Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Tapi kepada selain Yesus ya nih. Kepada selain Yesus. Nih. Kepada selain Yesus, kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Pada selain Yesus ya, Tuhan. Penipunya ini ya, penipunya lai. Tapi sama-sama kurios. Tapi kalau tidak merujuk kepada Yesus, diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, padahal sama-sama kurios. Tapi tadi yang kita buka, Yohanes 13:13, 2962, kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Karena itu Yesus yang dibicarakan. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Untuk Yesus. Tapi kalau merujuk kepada selain Yesus, terjemahan kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi nggak betul kau bilang Rudi ya, Yesus itu mendapatkan gelar yang lebih Ustaz Dalip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita masuk. Ustaz kita bisa masuk terjemahannya. dibaca guru bendahara Ustaz. Kita ngobrol di situ bentar Ustaz. Guru Ya, bendahara. ini aku baru lihat, Iya. baru monitor depan perangkat. Lanjut. Oke Ustaz. Iya, kita komen di situ. Tengok ya, Tuhan. Jadi beda ya Rudi. Ini kepada selain Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Padahal sama-sama kurios. Hanya kepada Yesus penerjemah, kalau ada kata kurios dia terjemahkan menjadi Tuhan. Dan ada bukti ya bahwa lai menipu kalian. Penerjemah menipu. Bukti apa yang gitu Mbak? Coba. Waduh. Itu apa? Google. Google. Ini terjemahan nih. Oke. Sekarang tunjukkan. Mbak, mana bisa kita mau percaya Mbak? Nih, terjemahan nih. Oh. Aplikasi terjemahan nih seluruh bahasa nih. Nih. Coba download terjemahkan. ini. Coba terjemahkan Tuhan ke dalam bahasa Yunani. Kita lihat apakah kurios atau lain. Ayo. Coba. Apa? Tetap kurios. Tuhan. Berubah. Terjemahkan kata Tuhan ke bahasa Yunani dalam Tuhan ke dalam bahasa Yunani. Ya, Ayo. coba. Pakai Sabar ya. translation tadi, Mbak. Iya sabar, aku cari dulu lah. Kok ini bahasa Yunani Tuhan. Jadi Theos, beda dia. Tuhan. Jadi Theos. Beda. Coba cek, please. Kau yang harus ngecek. Kami udah ngecek ini udah beribu kali. Aku udah bang. Aku makanya. Kalau udah kenapa salah? Kalau udah kenapa Tidak. salah? Kenapa kau salah? Kalau udah. Nih bahasa Yunani ke Indonesia. Bahasa Indonesia kemana? Ke bahasa Yunani. Tuhan kata Hah? Tuhan. Tuhan. katanya. Tuhan ke bahasa Yunani. Iya. Tuhan bahasa Indonesia ke Yunani. Ini bahasa Yunani Tuhan, Kuria ya. Ya, Tuhan. Coba. Tuhan itu Arkontas nih. Ya, Arkontas. Nih. ya. Indonesia Yunani. Jadi Tuhan itu Arkontas Tuhan.
Bahasa Yunaninya Tuhan itu nih Yunani, Indonesia. Tuhan bahasa Yunaninya Arkontas. Ya. Bahasa Yunaninya Tuhan itu Theos atau dewa. Dewa. Bahasa Yunaninya dewa Tuhan itu memberkati, tuh Theos. Theos tuh di bawahnya tuh. Tuhan memberkati jadi Theos. Jadi Theos Tuhan itu. Nah, ini. Kalau dewa itu Theos. Di Bibelmu ya Bapa itu disebut Theos. Di dewa, Theos. Mau lihat originalnya. Bibelmu, Theos. Jadi dewa itu nama Tuhanmu sebenarnya adalah Theos. Bang ya, karena kalau Tuhan itu Arkontas. Lihat tadi kan, Kurios itu baru Tuan, Tuan. Makanya original itu sangat penting dipelajari. Kenapa? Lai tidak mengikutkan original teks, original Yunani di Bibelmu. Karena kalau ada pasti kau terjemahkan menjadi dewa. Pasti kau terkaget-kaget kan. Wow, Tuhanku dewa. Nah, sebentar. Kenapa original teks Bibelmu tidak ditampilkan di yang kalian pakai itu Bibel terjemahan Indonesia? Kenapa nggak ditampilkan originalnya? Karena kalau ditampilkan originalnya, kalian menerjemahkan ya, mentranslate ya, Theos itu dewa. Karena di original Bibelmu itu Theos, Kurios, Theos, Apostolos, Diabolos, os semua. Jadi Theos itu bang, dewa. Kaget kau kan kalau Tuhanmu dewa? Makanya kenapa kalian itu mengimani adanya inkarnasi Tuhan, itu ajaran pagan dewa. Paham? Tuh bahasa Inggrisnya God itu dewa. Ya. Dewa tertinggi Almighty God. Beda Rudi. Makanya kau pelajarin dulu itu. Itu dibedakan karena ada maksudnya. Bukan nggak mungkin itu dibuat bahasa sia-sia. Coba kau belajar. Kita masuk originalnya, kasih contoh dia ya. Ini udah lihat ya, Theos itu dewa. Ya, Indonesia, Yunani. Udah masuk originalnya. Gak apa-apa kita pelajaran dia si Oten. Kata dia baik, gak menghujat. Kita masuk di perkataan Paulus ya, di Korintus berapa itu ya. Hanya ada satu Allah, Theos. Izin Ustadku. Beliau ngobrol ya. Nah ini bang ya. Ini di original Bible ini bang Rudi ya. 1 Korintus 86. Ini kabur ini ya. Nah, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nih. Ya. Bunyinya ya. Apa di situ? Ya Allah itu nih. Tunggu Pak, kembali ke atas tunggu. Tadi. Kamu baca semua. Nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya bla 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 dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Ya. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Mari kita ke originalnya. Ini penerjemah yang buat ya. Kita ke originalnya. Originalnya ini hanya satu Allah nih ya. Lihat nomornya ya. Nomornya lihat. 2 berapa bang? Angkanya cek. Coba sebut. Bang. 2? Sebutlah biar kok ada interaksi. 2, 3. 2316. Ingat ya 2316. Kita klik ya 2316 ya. 2316. Apa tuh 2316? Itu Theos. Bacanya tadi itu Theos. Ya. Aduh, kabur lagi nih. Ini jaringan. Nih. 2316 mama apa? Dikasih tenang, Mbak. Itu tenang ya. HP yang keduanya overlight. Sayangnya keterangan itu. Udah nampak kan? 2316 apa bang? Baca bang. Iya. Bang. Theos.
Theos. Oke, ini Latinnya ya, kita ke bahasa Yunaninya. Nih, Rudi susah amat sih lo bedain mana Tuhan, mana manusia lo. nih 2316 ya, Rudi. Kita ini Theos ya. Kita klik Theos itu apa? Nih, 2316. Kita klik Theos. Theos. Nih, Theos, Tuhan atau dewa. Tapi penerjemah lain mengganti Tuhan. menjadi Allah. Ya, ini Theos, ini kepada Allah Bapa nih. Tapi sebenarnya Theos itu dewa. Kalau kita balik ya. Dewa Theos. Tadi Theos. Theos, dewa itu sebutan umum, bisa Tuhan, bisa dewa. Tapi Allah itu bukan nama, tapi penerjemah lain mengganti Theos ini atau dewa menjadi Allah, menjadi Allah. Padahal double L kan, Allah. Inilah penyesatannya. Padahal di situ harusnya Tuhan atau dewa. Ya kan? Kenapa lain menerjemahkan di situ menjadi Allah? Karena Yesus Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Yesus Tuhan. Bapak juga Tuhan. Kan? Sangat nyata bahwa dua Tuhan, makanya dia larikan terjemahan Theos menjadi Allah. Penyamarannya supaya apa? Supaya mengaburkan Yesus ini yang seharusnya adalah Tuhan, dia kasih di situ Tuhan. Padahal Theos lah yang Tuhan tadi atau dewa. Ah begitu. Lanjut, Ustadz kalau mau masuk. Ustadz, udah paham ya Rudi ya? Masih ada belum? Apa lagi? Sabda yang banyak pakai yang mana tadi? Apa itu? Sabda Terjemahan nih. Sabda itu Translate. caranya untuk mempelajari Google Bible, terjemahan nih. bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya, terjemahannya itu ada kodifikasi. Oh download dulu aplikasi terjemahan. Ada Oh download. kodifikasi untuk penerjemahannya di situ. Itu cara belajar membaca Bible dalam bahasa Indonesia menggunakan acuan bahasa Yunani, bahasa aslinya, atau bahasa Ibrani, perjanjian lama. Kenapa jadi Allah di Biblemu? Padahal harusnya dewa atau Tuhan. Tadi udah lihat kan? Tuhan bisa juga dewa. Itu sebutan secara umum. Tapi kenapa dia pakai Allah itu nama sembahan orang Islam Allah? Inilah penyesatannya. Karena kembali Yesus itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Yang seharusnya adalah Theos ini atau Bapa ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Tapi itu disematkan kepada Yesus. Dikasih ke Yesus yang Kurios ini. Membagongkan ini memang penerjemah menyesatkan kalian. Nggak bisa Demi gitu. menuhankan Yesus. Mana bisa kalian salahkan penerjemah? Lah, tadi faktanya Tuhan diterjemahkan menjadi Tuhan. Salah, mana pula nggak bisa Masih enggak mudeng kau ya. Tadi Kurios terjemahannya itu Tuhan. Kenapa? Lah yang menerjemahkan ini menjadikan di situ Tuhan. Untuk Yesus. Padahal Theos ini boleh dewa, boleh Tuhan. Untuk Theos itu Bapak. Bapak di Biblemu itu originalnya adalah Theos. Theos itu kalau Bapak untuk Bapak, dia adalah Theos. Yesus itu adalah Kurios. Tapi dia bolak-balik ini penerjemah menyesatkan. Udah tadi buktikan Kurios itu originalnya Ya, artinya Tuhan. tapi pada intinya ya dia memang Tuhan, Pak. Inti dari Nah mana? inilah kalau Inti kalian dari mana? 1 Korintus 4:10 itu karena Kristus. Coba Rudi kau jelaskan pada intinya yang kau maksud itu dari mana dapat sumbernya? Pada intinya itu maksud kau apa? Aduh, ya Allah. Siapa yang ngajarin pada intinya tadi?
Pada intinya tadi yang ngajarin siapa? Dari mana kaedah ilmunya? Kalau kita memandang Bible sebelum kita Salib masuk, Ustaz. Salib masuk. ya memang aja bang. Silakan Ustaz. Itu Bible ya ada penerjemahnya. Jadi aku model kalem ya. Kalau ku debat kau mampus, lanjut Ustaz. Beliau kalem-kalem lah. Iya. Ya iyalah, karena demi Bang Handi dia aku kalem. Makanya aku nggak ini juga sama oten-oten begini, tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Kalem-kalem aja Bunda. Kita Siap membuka Ustaz. kita membuka pikiran teman-teman Kristen itu memang perlu perjuangan keras. Saya teringat lebih mudah mengajarkan anak saya yang baru usia 3-4 tahun. Cepat paham. Iya, karena kalau mengajarkan dari teman-teman Kristen itu agak sedikit perlu perjuangan keras. Saya kasih contoh aja. Kasih contoh. Ketika Yesus, waktu dia masih bayi, usia 8 hari, itu digendong oleh ibunya, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada imam. Imam itu akan menyerahkan bayi Yesus itu kepada Tuhan. Orang cerdas manapun, orang yang memiliki akal sehat manapun tidak akan pernah berpikir bayi yang dibawa itu adalah Tuhan. Gak ada bang. Karena kalau kita buka narasi punya kitab Anda, tertulis dengan jelas, terpampang itu bahasa Indonesia. Saya baca ya, saya bantu. Coba gini. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Ini anak laki-laki yang bawa itu gak mungkin mengimani yang dibawa, yang digendong itu adalah Tuhan. Terus imam juga orang Yahudi yang menyunat Yesus, gak mungkin dia berpikir yang disunat itu adalah Tuhan. Itu gak mungkin. Coba saya tanya sama Bang Rudi, buat Anda Yesus Tuhan atau bukan? Buat saya dia Tuhan bang. Nah itu buat Tapi Anda bang, dia Tuhan. Tapi gini bang, Sementara bunyi ayatnya anak laki-laki digendong. Coba seandainya kalau mau mentuhankan nih, itu lebih dekat, lebih jelas lagi yang nyunat Yesus. Yang nyunat Yesus mestinya yang menuhankan gitu loh. kenapa Wah, iya bang? ada Tuhan lahir, mari kita sunat. Suatu kebanggaan menyunat Tuhan. Begini bang, Kan bang. gitu. Kelahiran begini bang. Pada waktu kelahiran Yesus tuh tidak ada yang tahu kalau dia itu adalah Tuhan bang, karena orang itu kan dia dilahirkan sebagai manusia. Waktu disunat pun mana mungkin, dari mana mereka tahu kalau Yesus Tuhan waktu masih kecil bang? Lah, ibunya yang melahirkan aja nggak tahu dia Tuhan, yang nyunat nggak tahu dia Tuhan. Tiba-tiba 2000 tahun ada yang mengatakan kalau dia Tuhan. Ya ini lebih gabrul bang. Kan jalan waktu lah yang panjang bang, setelah dia menjalani proses pelayanan pekerjaan melayani bang, baru Itulah makanya saya bilang lebih berat saya ngajarin teman-teman Nggak, Kristen gini, Bang. daripada Gini, anak saya yang baru usia 4 tahun. nggak masuk akal itu bang. Mas anak kecil kan kita lihat di kitab Matius tuh waktu sebelum Si Rodi mau ngomong gini, Tat. Enggak masuk akal lo, Tat. Masa ada bayi adalah Tuhan? Ya, Rodi ya? Oke, bang. Dengar dulu bang. Cobalah, gunakanlah akar sehat sedikit. Makanya lagi gini, ku coba bang. Pelan-pelan nih bang ya, pelan-pelan saya sampaikan. Kecuali Anda tidak percaya bunyi kitab suci Anda, ayatnya bunyinya kan begitu. Nah, Dilihat dulu barangnya. Tunggu satu-satu. oh nanti barang yang disunat ya dilihat dulu pelan-pelan ya, barang gampang nanti. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Di sini sudah sangat jelas. Yang Iya. Tuhan itu yang mana coba? Iya, pada saat konteks waktu itu bang, mereka tidak tahu kalau dia itu adalah Tuhan. Kan dia masih kecil, yang tahunya mereka adalah menyerahkan dia kepada Tuhan. Karena itu masih
Sepengetahuan mereka Hei, dia adalah manusia. seorang ibu yang mengandung itu lebih tahu daripada si anak itu sendiri. Bang, coba Ketika baca-baca bayi buku. dia masih baru lahir, bayi belum bisa berpikir. Loh, Iya, ibu iya. ini yang mengandung, tentu dia lebih tahu siapa yang dikandung. Jadi dia Bahkan tahu bahwa itu dari Tuhan. loh, lah anak laki-laki ini bunyinya begini, dan ketika genap 8 hari Yesus harus disunat. Yesus diberi nama Yesus itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Loh, Yesus membawa seorang anak laki-laki yang dikandungnya, yang dikabarkan oleh malaikat. Ya dia tahu siapa anaknya. Kenapa kau mengatakan seorang ibu tidak tahu anaknya daripada Anda usia sekarang jaraknya 2000 tahun, ketemu aja kagak, dia yang nyebokin, dia yang mandiin, kau bilang tidak Kita bukan tahu. Matius, Bang. Kita bukan Matius, Bang. Lah ini saya lagi bacain dalilnya. Lukas 2 dari 21. Coba pelan-pelan. Ya kalau Matius, saya lagi Bang. baca Kelahiran dalilnya. Yesus. Pernah Bang, pelan-pelan. Nih, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Kan gitu. ya itu Nah, betul. anak laki-laki sulung di sini siapa? Yesus kan dia sulung. Nah, harus dikuduskan, betul? Ya, betul. Nah, bagaimana cara mengkuduskan Yesus? Ya, Karena dia seorang anak manusia. Ngerti nggak dia Dan dikuduskan itu, Ustaz? untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung perkutut untuk 2 ekor anak burung merpati. Atau Iya. 2 ekor. Yesus itu diakikahin kalau bahasa di Islam tuh. Dia itu masih kecil dikuduskan. Harus dikuduskan bagi Tuhan dengan cara orang tuanya korban burung perkutut. Iya. Kalau di Islam itu kami mengorbankan akikah, menyembelih 2 ekor kambing. Ya. Lah ini Tuhan, level Tuhan, korbannya perkutut lagi. Kau Tuhan kan pula. Cobalah pikir pakai akal sehat. Berapa sih harga perkutut itu? Ini bukti abang tidak memahami, Bang. Mungkin Karena nggak punya uang. Konteks waktu itu dia sebagai manusia yang dipanggil kan? itu dia manusia, Bang. Ketuhanan Itu itu berarti Anda sudah percaya sekarang bahwa anak yang diakikahin itu adalah manusia, atau anak yang dikuduskan itu adalah manusia. Benarlah ibunya, dia merawat anak manusia yang masih bayi, yang disunat oleh penyunat, gitu loh. Bang, oke, mau ikut sekarang ini, Bang. Oke. Kan ini nih, kan di dalam Matius, dalam kitab Matius bahwa Maria mengandung seorang Maria mengandung dari Roh Kudus, Bang. Iya kan? Ya, yang dikandung anak laki-laki atau Tuhan? Tunggu, Bang. Makanya Ya, baca yang lengkap tulisannya. Anak laki-laki di situ iya, makanya tulisannya. kan abang juga pasti udah baca Bible. Makanya ku tanya ini. Yang dikandungi Maria itu hasil dari hubungan sama Yusuf atau dari mana? Ku tanya. Iya, dari Roh Kudus. Ya, oke. Bang. Jadi Kalau yang dari Roh menghamili Kudus, Bang, tunggu. Maria Roh Ini, Kudus maksudnya. Kalau Bang, iya, Bang. Iya, Bang. Makanya Bang katanya itu kasar, Bang. Itu kasar. Tidak layak abang mengatakan seperti itu. Loh, Jangan. Kalau Pendekatan- seperti ini kau katakan kasar, lebih kasar lagi. Tuhan dimanusiakan, manusia dituhankan, itu ini, lebih Bang. parah. Bang tahu etik makanya ini, Bang. Tunggu dulu, Bang. Makanya ku tanya baik-baik. Ku tanya baik-baik biar masuk di Ya, akal. baik-baik. Ya. Sekarang gini. Secara medis ya, Bang. Secara medis. Secara medis. Anak itu dihasilkan oleh embrio. Embrio tuh harus dihasilkan dari pertemuan antara sel sperma dan Paham. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Dulu. Jangan ditanya dulu. Oh, nggak boleh tanya dulu. Iya. Ya. Oke. Terus, nah,
disebut seorang anak ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan berhubungan, ya itu akan menghasilkan anak karena dari kandungan sperma dan ini sel telur, ya kan Bang? Iya betul. Ya, ya. Oke. Pertanyaannya, Maria dikandungi Bu dalam kandungan Maria kan sebagai perempuan, ya artinya dia hanya punya sel telur. Nah, sel sperma itu didapatkan dari Tuhan atau dari mana, Bang? Oke. Saya tanya, Maria punya Tuhan nggak? Tunggu, Bang, makanya aku tanya Oh, dulu. saya tunggu. Oke. Gimana? Sel Kan sperma. Anda tadi menjelaskan Tunggu, Bang, saya tanya dulu. Allah, Bang, dengerin ya. Abang nggak tanya balik, nah saya dengarkan. Ya udah, dengarkan. saya kalau gitu saya jelaskan ya. Anda kan sedang, loh. Bang nggak adil kalau begini. Mana bisa saya bisa belajar? Oke. Nih. Iya. Gimana? Jadi gini, ya. Berarti sel sperma yang didapatkan oleh Maria itu dari siapa? Dari manusia atau dari Tuhan? Oh, berarti Tuhan harus sperma ke perut Maria? Menurut abang gimana? Enggak. Terus kemana terjadi pembuahannya gimana? Dari mana? Lah, berarti Tuhanmu bersperma? Tidak, makanya kan ku tanya Lah, apa? kau sendiri yang bilang yang naruh sperma ke rahim Maria adalah Tuhanmu. Tadi abang tanya aku jawab, Pak. Sekarang Lah, iya ini aku jawab. Aku mau jawab. Ya. Dari mana itu, Bang? Itu sel sperma atau apa, Bang? Iya, enggak gini loh Bang. Pertama begini ya. Bang. Enggak, saya mau jelasin, Anda nggak mau dengar penjelasan saya. Tapi saya tanya, Tuhanmu bersperma, nanti kau juga nggak mau. Makanya saya jelaskan dulu. Saya dengar, Bang. Tapi harus fair ya, Bang. Kalau saya Bentar Rud, tapi saya penasaran, ini emang gaya lu ngomong seperti ini atau sambil nangis Rud? tidak, Bang. Suaraku memang bermasalah, Bang. Oh ya udah, udah. Lanjut Ustaz Alif. Bukan hanya suara yang bermasalah, ini juga bermasalah. Ya, Bang. Oke. Nggak Ada gini. aja Kang. Bang. Kita berpikir sedikit lebih luas ya, lebih luas. Ya. Ada manusia tanpa jadi bayi, Tuhan ciptakan dari tanah bisa menjadi manusia. Nah, yang hebat itu tanah yang menjadi manusia atau Tuhan yang menciptakan itu, menciptakan tanah itu menjadi manusia. Tuhan menciptakan tanah menjadi manusia, Bang. Nah, yang hebat itu Tuhan kan, nggak perlu pakai sperma, kan gitu. Oh, jadi Abang tahu ya? Kau sendiri tadi yang maksa pakai sperma, kawan. Kan ku tanya Abang tadi, makanya Abang Enggak, saya itu justru nggak ada istilah sperma. Gimana sih? tadi Nah. makanya tadi. Oke. Nah, oke. Ada juga ketika Tuhan menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk laki-laki, nggak perlu juga ada sperma. Yang hebat itu Tuhan yang pencipta segala sesuatu. Itu baru level manusia. Bahkan sesuatu yang sangat dahsyat, fenomena alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Ada matahari, planet, galaksi, bima sakti dan seterusnya yang sangat luar biasa megahnya, yang begitu banyaknya miliaran. Tuhan bisa lah menciptakan seorang bayi dari segede gini, janin di perut orang. Nggak susah bagi Tuhan. Nggak susah Tuhan menciptakan bayi laki-laki tanpa memiliki seorang ayah. Tuhan itu nggak susah. Kalau kita pakai akal sehat begitu. Orang menciptakan bumi, alam semesta, galaksi, bima, semuanya itu tuh udah banyak. Tuhan bisa loh mengatur semua segala sesuatu. Apalagi menciptakan bayi di dalam kandungan tanpa harus Tuhan jadi bayi segede gini dulu. Tuhan segede gini coba. Gak mungkin. Ini pun memerlukan nutrisi dari ibunya gitu loh. Nah, makanya yang jelas itu adalah yang hebat itu yang menciptakan bayi di dalam kandungan. Itu yang hebat. Tuhan berfirman sesuai dengan kehendaknya jadi. Nah, makanya ada bunyi ayat atau ada kalimat di sini ya. Firman itu menjadi manusia. Kalau orang pakai akal sehat, maka dia akan memaknainya bahwa firman Tuhan punya kehendak dengan berfirman ketika menghendaki manusia jadi manusia itu. Siapapun dia. Makanya Yohanes 1:14 itu di 13-nya dijelaskan orang-orang
yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan laki-laki dan seterusnya, melainkan dari Tuhan. Nah, Tuhan ada orang-orang, bukan hanya Yesus. Ketika Tuhan berkehendak sesuai dengan kehendaknya apa yang dimaksud, jadi gitu loh. Loh, masa Anda percaya ada Tuhan segede bayi gini? Prosesnya, berpikirlah sehat. Udah gitu narasinya dijelaskan, baru usia 8 hari dia disunat, harus dikuduskan, motong burung perkutut dulu. Dia padahal seorang anak laki-laki, disunat oleh imam-imam Yahudi. Coba, ketika imam Yahudi nyunat Yesus, apa dia pikir saya menyunat Tuhan? Kan enggak. Anak orang itu. Makanya gunakanlah akal sehat gitu ya. Maksud saya, minimal Anda itu imani apa yang tertulis di kitab Anda, terkhusus ucapan-ucapan Yesus itu sendiri. Jangan hanya menarasikan berdasarkan doktrin ajaran yang Anda dengar dari pengajar-pengajar di dalam agama Anda, tapi Anda tidak mau membuka kitabnya. Jadinya begini. Udah, jangan bahas lagi sperma lo, Rod. Awas lo, gua nanti lo bahas sperma lo. Sekarang ku tanya bang, mau ku tanya boleh nggak? Iya, silakan tanya, mau tanya apa kau? Oke. Dia orangnya baik. Dia orangnya baik. Daripada nggak ada. Iya. Bang Alif, kan manusia terdiri antara jiwa, roh dan tubuh, ya kan bang? Ya, itu ngomongin manusia, ini ngomongin Tuhan loh, beda loh. Ini nanti saya ke sana bang. Ini kamu ini, Rudi, kamu sebenarnya ngomongin manusia apa ngomongin Tuhan? Hai bang, kalian makanya dengar dulu bang. Nanti kita tanya sama kalian. Ya udah, semoga Ustaz Alif sanggup. Saya mau beli minyak rem dulu. Oh ya, baik. Bang Alif. Aman. Kan gini bang, manusia hubungan antara wanita dan pria itu akan menghasilkan anak. Nah, seperti yang kita ketahui manusia terdiri dari ada yang namanya jiwa, tubuh dan roh, bahkan juga ada yang namanya waris sifat dan turunan, iya kan bang? Sifat-sifat dari seorang ayah, dari seorang ibu. Nah, pertanyaannya, Yesus dikandungi oleh Maria. Dari mana berarti itu dari mana warisan sifatnya itu dari mana, Bang? Bang, gini aja deh. Berarti itu membuktikan bahwa dia tuh sebagian Tuhan, Bang. Karena itu Oke. bagaimanapun kita manusia, Bang. Tapi secara medis pun membuktikan, Bang. Harus ada warisan secara sifat. Oke, saya tanggapi ya. Di dalam kitab Anda Itu membuktikan bahwa ketuhanan Yesus benar ada. Dan dia sebagiannya manusia dan sebagiannya adalah ketuhanan dari Tuhan itu sendiri. Gini. Warisan sifat, Bang. di dalam kitab Anda, Bang, kan tadi Maria juga didatangi oleh Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Iya. Elizabeth, istri dari Zakaria, yang ibunya Yohanes Pembaptis juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah Elizabeth juga mengandung dari Roh Kudus sehingga Elizabeth melahirkan Tuhan juga? Tapi kan begini, Bang. Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu, Bang. Dan itu yang terjadi dalam kenyataannya, Bang. Bang, ini diskusi kita mode level -5 loh, Bang. Jangan sampai mode level 8. Ini -5 ini kita diskusi. Levelnya sangat rendah sekali kita. Enggak, artinya saya itu mengajak Anda berpikir waras gitu loh. Ngajak berpikir waras bahwa kalau Anda mau membaca kitab Anda bisa menemukan minimal sedikit kebenaran. Ya, oke ya. Sorry, barusan ada iklan bentar lewat anak. Gitu, anak saya itu ngerti gitu loh. Dia tertawa mendengarkan Anda bicara. Coba gunakanlah akal sehat. Makanya saya tadi bacakan.
Ya gitu ya. Saya tadi sudah bacakan ayatnya. Yang dikisahkan, yang dijelaskan itu seorang anak laki-laki. Maria sebelum mengandung itu udah dikasih tahu oleh malaikat. Ya kan? Nih ya. Maria sebelum dia mengandung itu sudah dikabarkan oleh malaikat bahwa dia itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Berarti seorang anak laki-laki dong. Anak laki-laki lah yang akan dikandungnya. Namanya juga nanti katanya Yesus. Nah, anak laki-laki yang baru lahir ini, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi, kalau usia 8 hari itu harus disunat. Anak laki-laki ini disunat. Saya bertanya deh sama Anda. Ketika Yesus disunat, berarti ada seorang manusia atau imam, dia itu menyunat Tuhan gitu. Begitu. Ada manusia yang menyunat Tuhan ketika Tuhannya itu baru berusia 8 hari. Mbak, itu pada saat itu tidak ada yang tahu kalau dia adalah Tuhan. Bahkan dia masih anak-anak. Mana mungkin mereka tahu? Kan di Matius ini waktu malaikat memberitahukan Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Apakah dia diberitahu bahwa itu adalah Tuhan? Kan dia manusia, Mbak. Ya terus kenapa dia mendadak jadi Tuhan? Orang tuanya mengatakan dia bukan Tuhan. Ini gimana sih? Kalau orang tuanya tidak menganggap dia Tuhan, imam Yahudi tidak menganggap dia Tuhan, lalu kenapa kau tuhankan? Oke, Bang. Ada satu ayat mau aku tanyakan, Bang. Di Yohanes 14 ayat 6, Bang. Coba buka. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, Bang. Nah, Yesus yang disunat itu jalan. Bang, nggak masuk akal, Bang. Kok nggak masuk? Kalau sendiri, astagfirullahaladzim. Kau sendiri yang bawakan dalilnya. Yesus yang disunat itu jalan, Bang, kan? coba buka dulu, tunggu, Bang. Ini jangan-jangan orang tuamu udah males didik Anda. Kau baca dari depan sebelumnya, ayat sebelumnya, kenapa dia berkata aku adalah jalan kebenaran dan hidup, itu jadi Chandra. Enggak, bayi yang habis disunat itu, ya ketika dia dewasa, dia berkata sebagai jalan. Ya itu tadilah yang tadi kita ceritain kan, itu jalan kan, mengaku dirinya sebagai jalan kan. Bener nggak? Bang, itu perikopnya baca baik, Bang. Rumah Bapak itu perikopnya kita lihat ayat Tipe 1, berapa? Bang. Rumah Bapak tipe berapa? Itu Yohanes 14 ayat 1. Ya, tipe judul berapa? itu. Tipe muknya gimana, Bang? Ya, tipe 36, tipe 48, 46, tipe 120, 72. 72. Yohanes 14 ayat 1. Judulnya Rumah Bapak. Itu kan berbicara tentang rumah Bapak. Iya, di rumah Bapakku banyak tempat kan gitu. Ya. Terus Yesus lagi nyiapin rumah kan? ayat yang ke-6 dikatakan di situ. Bilang, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun siapapun itu yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, jika saya datang ke Bapa tapi tidak melalui Yesus, apakah saya akan belum sampai di rumah Bapa? Ya. Terus yang Tuhan itu siapa? Yang didatangin atau jalannya? Atau Apakah penunjuk jalannya? Bang, di situ dikatakan Yesus, di situ kan dikatakan Tuhan atau jalan. Loh, kok Tuhan atau Jalan jalan? itu Yesus itu jalan. Tujuannya siapa? Ya tujuannya ke rumah Bapa. Nah, ke rumah Bapak. Nah. Nah, rumah Bapak tidak ada yang sampai kepada Bapak. Bapak ini siapa? Kalau tidak Allah. Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Nah, berarti Yesus sebagai jalan untuk menuju sampai kepada Tuhan kan gitu? Ya gitu. Pertanyaannya, kalau Ya udah, pertanyaan saya justru saya yang harus bertanya. Lah kenapa Ya, kau tuhankan jalan bukan menuhankan tujuan? Bang, dengar Bang. Salah Ya, Ustadz benar. Alif. Ini Ustadz Alif kasih kesempatan Rudi bertanya dong. Biar Rudi bertanya Iya. ke Ustadz Alif, siapakah Yesus itu? Pertanyaannya gitu ya? Jangan dulu potong-potong. Oh, Bang. jangan potong. Ya, sorry. Lanjut.
Oke bang, gini bang, biar masuk akal. Kan tadi udah dibacain. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kalau aku melewati jalan lain tapi tidak melalui Yesus yang artinya jalan yang menuju ke surga? Apakah saya akan tetap sampai kepada Bapa atau tidak? Gitu bang. Jawab aja bang. Oke. Terus ada Jawab aja. Bentar, Ustadz izin. Ya. Ibrahim sama Romli ini Rumi ini Bang, muslim apa Kristen? jangan buat jadi nggak Kristen nyambung. itu Kang, Kristen Kang. Oh, yang mana yang Kristen? Yang Ibrahim apa Rumi? Rom 11 6 17. Oh, Rom 11. Ibrahim juga Ibrahim? Kristen itu, Kristen. Oh, dua-duanya Kristen. Baik, silakan. Bang, jawab dulu bang. Jangan nyimpan enggak gini loh. Itu kan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yesus. Iya. Terus kalau Anda buka kejadian 5 seingatku atau kejadian, itu Henok sudah bergaul dengan Bapa, dengan Tuhan di langit, di surga. Udah ada yang nyampe duluan. Apa Yesus kecolongan? Bang, itu sudah biar cerita lagi bang. Loh, kan kata Yesus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kan gitu. Sementara Henok sendiri sudah dijemput oleh Tuhannya naik kereta berkuda yang berapi itu, dia naik ke surga bergaul dengan Tuhan. Lah itu udah duluan sampai ke Bapa. Yang lahir duluan siapa? Ya, Henok Bang atau Yesus? Ibrahim sama Bang Rum kalau mau menambahkan silakan ya. Buat teman-teman tolong di tab-tab layar sebelum yang lain. Ini kan naik kita ya. belajar bang, biar masuk akal bang. Kan Iya, Henok itu sudah ada sebelum Yesus di Ya jauh-jauh. itu. Ya itu betul. Sebelum Yesus sudah ada yang sampai ke surga kan? Tujuan Yesus datang dengan maksud lain, bukan? Itu kan Tadi katanya tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. bang, dengar Yesus berbicara pada saat itu konteksnya. Yesus bilang, sekarang gue tanya bang, waktu Yesus mengatakan itu apakah itu ada? Bang, saya sarankan aja gini loh ya, gini. Anda sering-seringlah baca kitab Anda, ya. Bang, saya baca Perjanjian. bang, tapi Eh? saya baca bang, saya baca. Ya, ya udah. Kalau Anda sudah baca, Anda tahu nggak ada yang sudah ke surga sebelum Yesus? Ya itu memang benar ada bang. Nah, berarti kata yang Yesus katakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, ternyata sudah ada tanpa melalui Yesus, kan gitu? Bang, itu kan kejadiannya. Bung bang mulu dari tadi. Saya cubit ginjalnya loh. Bang, dengar Yesus berbicara pada saat itu konteksnya. Udah belajar lagi aja baca kitabnya ya. Baca kitabnya jangan pakai doktrin. Pakai kaidah KBBI, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tapi Belajar. abang belum jawab pertanyaanku tadi. Lah, Rudi, kalau misalnya di jalan kan tuh ada belok warna merah, mana ke kiri itu artinya dilarang belok kiri. Terus ada bundaran huruf S, terus dicentang itu dilarang stop. Kalau P ditentang dilarang parkir. Jadi belajar dulu baca-baca ini ya, rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan sampai juga naik motor lu sen kiri belok kanan. Ya. Bukan gitu, Ya bang. Bang Rudi ya. Bang, tadi kan Ya. tanya, tapi belum dijawab. Itu gimana? Bang? Yang mana pertanyaan yang belum dijawab, Rudi? Ini kan kita belajar. Saya juga belajar, bang. Saya juga belajar. Yang mana yang belum dijawab, Rudi? Tadi udah dijawab semua itu yang kau tanyakan. Belum. Saya nyimak dari tadi pertanyaan Bang Rudi sama Ustadz Alif belum dijawab. oh iya ya. Sperma itu berada di mana? Itu pertanyaannya. Bukan itu lagi, bang. Bukan itu. Ya. Jawab Ustadz Alif. Astagfirullahaladzim. Aneh kadang-kadang. Ya, diulang pertanyaannya silakan yang mana? Oke. Yang rumah bapak tadi, bang. Tidak ada orang Saya juga tanya tipe berapa kau nggak jawab.
Tipe apa bang? Itu yang jelas Yohanes 14 ayat 1. Tipe 1 bang. Tipe 1. Maksudnya apa? Astagfirullahaladzim. Kalau dia nyatakan tentang rumah Bapak, berarti yang punya bukan dia. Bapak Kecil yang banget punya. tipe 1 anjir. Cuma 1 meter, pendek berarti cebol bapak lu ya. Gimana sih Rudi? Rumahnya Bapak, berarti itu bukan rumahnya Yesus. Dia pergi ke rumah Bapak, berarti dia pergi ke rumah Bapaknya, bukan ke rumahnya dia. Pernyataannya jelas itu. Kenapa kamu bingung? Bang. Nah, Ya, pelan-pelan Rudi. Di situ kata Yesus di Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kan gitu. Ya. Nah, yang punya rumah siapa? Bapak. Bapak. Yesus sebagai apa di situ? Coba. Kontrak. Dia sebagai jalan dan anak. Oh, pemborongnya dia. Saya baca ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu. Nah, supaya Berarti Yesus kontraktornya itu Ustaz Dalip. aduh bang, kau nggak paham bang. Lanjut merangkap bang. travel itu kan membawa, merangkap travel juga. Nabi Nah. yang bisa juga. Nah, Yesus itu kan yang menyediakan gitu kan, tapi yang punya itu Bapa, kan gitu ya. Nah, kamu mau ikut nggak ke rumah Bapa, kata Yesus. Mau, coba saya tanya, Rudi, kamu mau ikut ke rumah Bapak? Rudi, Iya. ya udah kalau gitu tulis pengumuman host, telah pulang ke rumah Bapak atas nama Rudi siapa ini. Hai bang. Loh, Gak nyambung. kalau kamu mau ikut ke rumah Bapak, dengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan sebagai jalan. Kalau Yesus sebagai jalan, ikuti jalan yang ditempuh oleh Yesus. Kan gitu. Itu sebagai jalan. Tujuannya itu adalah Bapa. Dan Iya. kamu kalau tujuannya Bapak, nanti kamu punya tempat tinggal di sana. Nah, ikuti ajaran Yesus. Ikuti. Iya itu makanya kita ikuti pengajarannya bang. Dan itu membuktikan, bahkan pengajarannya sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan manusia Itu- untuk menebus dosa manusia. Itu mah bukan Dan barang ngikutin siapa- Yesus. Astagfirullahaladzim. Itu Paulus, bukan Yesus kalau yang itu. Kayak mana ya? Bang. Kayak mana ya sama kawan-kawan Kristen ini? Kayaknya kita ini, Anda ini telat belajar deh, Ruth. Serius. Coba ini Rum, silakan Rum. Ini user Muslim apa Kristen user? User. Beda suara Rum. Ephraim, Rum sama Ephraim. Sekarang pukul 22:04. Setauku Rum ini Ephraim. nggak pernah naik. Muslim bang, Muslim. Oh, Ephraim Muslim ya? Ini Rum Muslim. insyaallah. Muslim apa Kristen Rum? Rum Kristen. Alhamdulillah. Tapi nggak pernah naik nih Rum ini. Biasanya cuma mengucap di typing nih Rum. Oh gitu. Oke. Nanti biar moderator yang menyelesaikan. Silakan dilanjut Bang Rudi. Ini user Muslim apa Kristen user? User. Ya, dilanjut dulu. Kamu tanya-tanya aja deh, Ruth. Tapi gua sebelum nanya Pak Rud, sebelum nanya, lu kira-kira gejala awalnya apa Rud? Gejala apa bang? Oh ya udah kalau nggak mau jawab. Kira ada gejala awal apa gitu? Dia masih hilang ingatan, Bang Andi. Gejala awalnya Belum Pak, ingat dia. saya mau yakinkan, Apa itu gejala awalnya? mau beritakan abang semua kalau itu adalah Tuhan bang. Oh iya. Oh lu pernah jatuh dari sepeda waktu kecil? Abang garing jatuh bang. Atau jatuh dari pohon apa keserimpat kakinya apa gimana? Enggak ada bang. Oh ya udah. Berarti ya aman ya, sehat ya. Ya sehat. Ya udah lu nanya Gi apa Gi pertanyaannya? Monggo.
Rod, bagaimana caranya kau bisa menyatakan tentang Yesus Tuhan kalau di dalam Bible nggak pernah menyatakan? Lu tanya lagi ke sia orang mau nanya. Karena begini bang. Ya beda Bang, jelaskan. Coba abangnya pikir sendiri. Yesus sendiri kan mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu tadi udah jawab. Bagaimana? Oke. Bagaimana kalau kami pergi mencari Bapa tapi tidak melalui Yesus? Apakah kami akan sampai ke sana? Sedangkan dia sendiri satu-satunya jalan, bang. Tadi yang Henok dan Elia tadi kan ada, udah duluan nyampe, nggak melalui Yesus, sudah dijawab juga. Ada tuh bisa. Tapi abang, konteksnya Adam- Yesus itu Jalan, jalan. Adam kapan Jalan ketemu itu, Yesus? Bang. Bisa ketemu di Tuhannya di surga? Gak pernah tuh. itu kan zaman dihukum Taurat. Ribuan tahun lalu sebelum kedatangan Yesus ke bumi. Yesus datang kan untuk menebus dosa manusia. Bang, jalan itu bukan tujuan, jalan. Kalau kau Iya, cuma di paham, jalan, tujuannya itu apa itu jalan maksudnya? Jalan Tujuannya itu kan kan udah jelas. ajaran. Bapak. Ajaran yang di Bible itu apa ajaran Yesus? Iya. Oke, di Bible coba kita lihat Yohanes 17:3. Yohanes 17:3 itu ajaran Yesus. Bunda Rama nggak tahu aja gejala awalnya gimana. Bunda Rama gejala awalnya dulu. Oh. Ya. Coba biar ku jelasin. Oh. Ini Ya, ada kalau sama gejala. Rudi ini, biar dia yang Mungkin nyari dia pernah yang- demam tinggi ya. Oke, lanjut Ustaz. dia yang nyari dalilnya, dia yang coba bantahnya gitu. Kita Iya itu namanya gejala awal. Itu namanya gejala Bunda. awal. Udahlah. Sian ya. Ya makanya kita tahu ini kan ini studi kasus kira-kira ya kalau dia udah terus terang gejala awalnya apa kan ya kita harus sepintar-pintarnya dokter itu dia nggak tahu penyakitnya itu orang kalau dia nggak nanya gitu makanya kita harus tahu gejala awalnya apa supaya ada pintu masuknya gitu buktinya tadi Mungkin dia sendiri bawa gatel-gatel. data dia sendiri bawa data dia sendiri membantah datanya kan itu kan termasuk gejala awal juga tuh gitu loh. Seperti dia agak-agak ya. Kalau yang ku baca dari dia ini Bang Andi, dia tuh nggak baca Bible-nya, cuman dengar-dengar aja gitu. Jadi dia nggak ngerti kalau yang disampaikan tentang Yesus itu nggak ada dalam Bible-nya. Dia cuma dengar dari orang. Nggak- Makanya ini saya dari tadi dengar udah 2 liter ini minyak rem tumpah-tumpah nih. Ustaz Ali kalau nggak salah kunci dongkraknya hilang ya Ustaz. Ustaz kunci dongkrak masih ada? hilang, Itu hilang pula lagi. diganti pakai kayu. Ya, buat teman-teman tolong di tap-tap layar ya, di gaspol tap-tap layarnya biar komalnya kuat dan bantu di-share-share ya ke teman-teman yang lainnya ya. Buat moderator tolong di-share ke oteng-oteng. Yuk, di gaspol dulu tap-tap layarnya biar kuat. Lu tanya aja dong, nggak usah cari dari googling gitu atau mau apa aja, nggak usah. Tanya aja dong, nggak apa-apa. Bisa disampaikan kok. Kau tanya Ruth, tentang apa Ruth? Tanya Ruth. Ini ada satu lagi nih, burung merpati namanya tapi ada tulisan alif lam lam ha. Siapa ini bang? Bang, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, namanya burung merpati tapi kan nama Allah nggak serobit itu bang. Bisa ganti nama nggak lain kali ya? Ya nanti bang gantian saja bang. Ada yang sampaikan. Kasih suruh saja itu dulu bang. Ganti yang lain. Bosan. Janganlah, nggak ada yang lain bang. Kok dikasih turun anak orang dia mau belajar kok. Janganlah dia mau belajar itu. Boleh jawab pertanyaan. Ya kau boleh bertanya lah. Apa yang mau ditanya? Apa mau ditanya Ruth? Ya, tadi kan kutanya bang. Apakah Itu noise, sedang noise. Duh. Udah saya kick. Dulu saya mute dia buka noise. Ya udah saya kick. Kenapa Ruth? Diulang Ruth? tadi kan gue tanya selain Yesus apakah ada jalan enggak? Pokoknya jawab aja bang. Jawab Oke. aja. Ya. Selain Yesus, apakah ada nabi merupakan jalan, Ustaz?
Ya, kalau kita merujuk kepada ayat, apalagi dalam perspektif Islam, para nabi itulah jalan menuju ke surga. Dia yang membimbing manusia agar tidak tersesat. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, laminal mursalin, bagian dari utusan-utusan Tuhan, ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Itu para nabi itu jalan, maksudnya ajaran yang dibawanya itu harus diikuti agar manusia tidak tersesat. Nabi Musa juga sebagai jalan untuk umatnya, begitu juga nabi-nabi yang lain gitu loh. Nah, jalan ini, para nabi ini bukan untuk dituhankan, tapi diikuti, didengar ajarannya. Kalau kita pakai kaidah pemahaman, terutama bahasa Indonesia, itu sederhana sekali kita untuk memahami itu. Sederhana. Tapi kalau kita poles sedemikian rupa, ya tai kambing pun bisa dibilang coklat. Susah. Gitu, Ruth. Ya, buat teman-teman yang di bawah, kalau bagi saya mending sama Rudi daripada sama oten-oten yang suka menghujat. Dikit-dikit menghujat, mencaci maki, mending sama Rudi mau belajar. Siapa tahu dapat hidayah. Kita dukung orang yang mau belajar, jangan di ini ya, teman-teman. Mending tabda belayar aja, nggak usah ngatur-ngatur. Silakan Rud, tanya lagi Rud, yang banyak Rud. Ini Bang, Matius 28 ayatnya ke-16 Bang. Bagiku telah diberikan kuasa di langit dan bumi. Bukan. Sebarkanlah Injil ke seluruh dunia. Ya. Terus? Saya baca Bang. Oh, boleh. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini kan kebangkitan Yesus Bang. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa Bang diberikan kepada Yesus. Artinya bahwa keselamatan pun ada di dalam dia Bang. Betul nggak Bang? Kuasa Yesus di bumi apa? Iya Bang. Kuasa Yesus di bumi apa? Jadi berkuasa di bumi dalam segala hal Bang. Apa yang kita tahu ya? Macam mana kau ini? Orang dia aja punya murid aja cuma 11. Tadi kan 11 muridnya kau sebut. Itu pun ketika dikejar tentara Romawi, dia pergi ke Taman Getsemani untuk menghindar. Itu kan untuk Apa kekuasaan yang dia miliki? Itu kan untuk dia berdoa Bang. Berdoa sebelum dia kematiannya Bang. Berdoa sama siapa? Ke Allah Bapa. Nah, berarti Yesus berdoa sama Tuhan kan? Iya Bang. Dia kan harus berdoa karena dia datang bukan membawa nama Tuhan. Bang, gini Bang. Yesus datang bukan. Gimana lagi? Gini Bang. Ya, Bang, gimana? Bang, Iya. pertama yang perlu kita pahami adalah kedatangan Yesus untuk Apa? apa dulu. Kedatangan Untuk apa? Yesus datang untuk menebus umat dari dosa-dosa, bukan datang untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan, Bang. Ya iya, makanya ngapain dituhanin? Ya, makanya waktu Yesus berdoa pun dia harus berdoa kepada Bapa supaya Lah, itu dia. itu tergenapi, Bang. Kalau memang dia datang untuk menebus dosa-dosa, kalau dia terus dia berdoa kepada dirinya gitu, Bang. Nggak mungkin. Itu nggak masuk akal, Bang. Memang dia harus Itu berdoa dia, kepada Bapa betul. karena dia masih ada di bumi. Karena dia Betul. masih ada di bumi dan itu layak dia harus berdoa kepada Bapa karena dia datang membawa tugas Betul. dari Bapa. Betul nggak, Pak? Betul. Nah, Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Kan gitu. Dan Bapa itu adalah, kata Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Kan gitu. Terus bagaimana dengan ayat yang bilang begini, aku dan Bapa adalah satu, Bang. Oh, jadi Yesus itu Bapa. Itu Bible ini yang mengatakan. Itu Lah, ayat iya. yang mengatakan. Ya kan dan kau yang Bapa bilang. Iya, makanya aku tanya. Maksudnya Anda mengimani kalau Yesus itu adalah Bapa. Ya tentu aja. Iya. Berarti yang tadi kita bahas di sunat itu, Imam Yahudi menyunat Bapa. Kan konteksnya waktu itu kan mereka tidak tahu kan dia masih anak-anak, Bang. Dan mana mereka tahu Tuhan. Oh, berarti waktu itu Bapak masih anak-anak.
Gejala apa ini? Yesus. Udah mau waras, ini error lagi. Tadi udah agak enakan saya iya-iyain. Aduh, Mak. Udah Rud, tanya lagi Rud. Tanya aja lah Yang udah. banyak Rud, tanya yang banyak. Ayo. Nah, oke, jawabin dulu bang. Ini kan dibilang begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Iya. Karena itu, tunggu bang. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua Oke. bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada berapa pribadi di situ bang? Ada berapa Oke, baik. pribadi bang? Ada 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yaitu, Apa? dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ya apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, pasti yang kita tahu salah satunya adalah dia, Yesus dan Bapa adalah satu. Kok Yesus ini adalah- jangan-jangan asal baca nggak diambil maknanya? Kayak mana sih kau ini? Coba pelan-pelan kawan gini, pelan-pelan. Anda kan bawa dalil yang 19. Ya. Dan dari 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, segala kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus, kan gitu. Ya. Nah, yang memberikan